tahapan-tahapan yang ketujuh baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai 7 tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang 7 itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur, kafirlah engkau. Ikam jaka kafir, nyaman kada bersembayangan, kada berpuasaan, kada berzakat, kada istilah perjinahan, kafir. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan, wahai syaitan, untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan membisik kepada kita, la tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, ya syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan. Karena ikam sudah Islam, kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zikir. Karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan ilmu bahwa, wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat itu aku perlu bekal, bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang, kamu jangan sembahyang lah, kada ada pembisikan itu. Cuman dalam hati kita nih ada asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang, nyernya membubungi jangan sembahyang itu kada ada, bang. Jangan sembahyang, kadakah itu. Cuma dalam hati kita nih malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan. Yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja bersama duit. Nah apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang banyak, zikir banyak, puasa dan lain-lainnya. Nah jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita lawan bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat karena aku pasti mati. Tahap yang ketiga, ujar hati nih nang dibisiki syaitan, ayo ikam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila tuha. Nah, lagi anem berhemat napa? Karena nang dipandang tuh akhir umur, ikam walaupun wahini pak ibadah, kalau akhir umur karena ikam jahat jadinya. Jadi baik wahini berjahat karena akhir umur hanya berbaik. Nah, ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Padahal itu adalah syaitan. Kaina gin amal banyak, kaina sudah tuha, kaina aja sembahyang tahajud, amun sudah tuha. Padahal orangnya umur 60 sudah ini. Nah, apabila lagi tuhanya. Nah, apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha muda, kada pandang sihat sakit, kalau sampai mati. Jadi kada kawa menunda amal itu. Bila ini hendak beribadat, laksanakan, kada perlu menunda. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syaitan itu hati kita ini dibisikinya lagi. Jadi syaitan, kalau engkau memang hendak beramal beribadat juga, ajil, lakasi sembahyang 1000 rakaat semalaman kayak Zainal Abidin. Nah, digasaknya kita oleh syaitan supaya banyak-banyak beramal. Tujuannya apa? Bila kena banyak kita busan ampe. Atau lagi tujuan syaitan bila banyak-banyak itu berancap-ancap kada sempurna, sembahyang kada betul makninah jadinya. Nah ini kita atasi syaitan dalam hati kita, kita bisiki, aku beramal kada perlu belaka-lakas, yang penting aku sempurna. Karena begitu ada niatku sudah beramal itu sudah masuk. Perlahan kita gawi, sembahyang perlahan, baca Quran kita perlahan. Nah tahapan yang kelima, syaitan ini menggoda kita lagi dengan godaan apa? Nah syaitan kalau ikam sudah perlahan itu, ikam akan dipuji oleh seluruh makhluk.
Engkau akan dipuji oleh manusia, engkau akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehebatan engkau. Engkau ahli ibadah, ibadahnya bagus. Nah, supaya kita ini ria. Nah, kita atasi dengan demikian, wahai syaitan, aku beribadah kada mengharapkan pujian orang, aku beribadah kada mengharap penilaian orang. Yang kutuju itu adalah penilaian Allah. Aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal, kada perlu orang lain. Nah, yang keenam ini, ujar syaitan, kalau ikam itu beramal sudah mengharap Allah, sudah ikhlas, nah itu ngarannya ikam bujur-bujur wali. Nah, itu orang wali. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini. Nah, sekarang engkau sudah wali di syaitan. Ikam beramal perlahan, teratur, ikam mengharapkan sudah karena Allah. Ikam sekarang sudah waliullah. Nah, bila kita ma'asisi itu, bila kita membujuri, ampun syaitan mengatakan bahwa kita ini sudah wali, nah disitulah kita hancur. Nah, disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang yang dahulu kita berada. Di waktu syaitan tadi, di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah, di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi, dicintai Allah, di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali, itu hendaknya dijawab, kada mungkin aku ini wali. Aina ana minal aulia, kada mungkin aku ini wali. Aku ini masih banyak kurang, ilmunya kurang, hatiku masih banyak kepikiran dunia, amal ibadahku belum tentu ikhlas, dosa-dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah, tubat-tubatku belum tentu diterima. Aku ini adalah hamba yang hina, yang banyak dosa, yang mengharapkan rahmat Tuhan. Nah, ini yang jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita. Itu yang dimaksud dengan wanadathu hawatipul hakikah Allah yadlubu amamaka. Nah, bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan-perasaan bahwa kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat. Siti Aisyah tadi dikata, kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Bila mana dia menganggap dirinya sudah baik. Kapan seseorang yang baik di sisi Allah? Bila mana dia masih menyangka dirinya jahat. Bila mana dia menyangka dirinya masih jahat, dirinya masih banyak dosa, dirinya masih hina, itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, itu datang lagi dalam hati kita. Sudah bagus, sudah 6 langkah syaitan menggoda kawa diatasi. Yang ketujuh, syaitan artinya bisikan hati kita berbicara, apa bahimahimat ba'amal, amun aku ni sudah takdir ke surga, pasti ke surga mati. Amun aku takdir ke neraka, pasti ke neraka. Nah, apa gunanya aku bahimahimat ni? Nah, ini sudah ketuhukan beramal, sudah kebanyakan kitab yang dipelajari, sudah kebanyakan guru yang didengari, timbul pikiran itu. Nah, apa aku berhimat beribadah, amun aku takdir ke neraka, ya ke neraka juga mati. Amun aku takdirnya ke surga, walaupun aku maksiat, pasti ke surga juga mati. Nah, ini ada dalam hati seseorang hamba Allah, bisikan seperti itu, walaupun kada semua orang. Nah, bila demikian ada, kita jawab bahwa aku hidup mati bukan untuk surga neraka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Pokoknya aku beribadah kepada Allah. Urusan ke neraka ke surga itu urusan Allah. Nah, bila kawa demikian, kita sudah berhasil melalui 7 tingkatan daripada godaan-godaan syaitan tadi.